Assalatu wassalamu ala Rasulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Al-Ustaz Haji Ketut Asyrafiku selaku penceramah pada pagi hari ini, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Atas kesiapannya kami ucapkan terima kasih. Yang kami hormati Ketua DMI Kecamatan Makassar, Bapak Kiai Haji Dr. H.C. Abdul Malik, Masjid Darul Huda. Yang kami hormati Ketua DMI Ranting Halim, Bapak Kolonel Sus Haji Nurudin SAG MA. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Darul Huda beserta pengurus. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid di wilayah Halim Perdana Kusuma. Yang kami hormati para alim ulama dan sesepuh serta para ustadz dan ustazah. Yang saya cintai hadirin dan hadirat yang berbahagia, dan seluruh jamaah Masjid Darul Huda dan jamaah Wasilah Safari Subuh BNI Ranting Halim Perdana Kusuma yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pada pagi yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul di masjid kita tercinta, Masjid Darul Huda, dalam acara Safari Subuh BNI Ranting Halim Perdana Kusuma Cabang Makassar dalam rangka peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta sambutan kepada anak yatim piatu dan duafa. Semoga acara kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita mengucapkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita bakal mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai acara pada pagi yang berbahagia ini, perkenalkanlah saya Raditya Rafif selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Oleh karena itu, izinkan kami untuk menjelaskan beberapa rangkaian kegiatan Safari Subuh BNI Ranting Halim Perdana Kusuma Cabang Makassar dalam rangka peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pemberian santunan kepada anak yatim piatu dan duafa pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan kalam ilahi dan sari tilawah. Selanjutnya sambutan Ketua DKM Masjid Darul Huda oleh Bapak Kolonel Desmai Zabir SPD MPD. Dilanjutkan oleh sambutan Ketua BNI Ranting Halim Perdana Kusuma oleh Kolonel Sus Haji Nurudin SAG MAG. SAG MA. Dan dilanjutkan dengan ceramah oleh Al-Ustaz Kiai Haji Ketut Asyrafi Usman SOS selaku pengasuh pondok pesantren Baitus Sakinah Ceger, Jakarta Timur. Dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Dr. H.C. Abdul Malik selaku Ketua DMI Kecamatan Makassar, dan diakhiri oleh penutup.
Baiklah hadirin hadirat jamaah Masjid Darul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah dan surah Al-Fatihah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Hayya naqra ummul furqan Al-Fatihah. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 1 sampai 4 yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Wayan Ibnu Muzir dan Sari Tilawah Saudari Laudia. Kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Wa atayna Musa al-kitab وجعلناه هدى لبني إسرائيل
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika asyahidin wa syakirin. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Qur'anul Karim tadi, acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu sambutan oleh Ketua DKM Masjid Darul Huda yang terhormat kepada Bapak Kolonel Kes Maizardin, SPD MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan kemudahan kepada kita untuk hadir di Masjid Darul Huda dalam rangka memperingati Isra Mi'raj yang berdasarkan surat Telegram Panglima TNI nomor 42 tanggal 16 Januari tahun 2025 itu bertemakan membangun mentalitas tangguh menghadapi percepatan damai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan para ulama, mohon izin atasan senior kami berdiri di depan melaksanakan amanah jamaah
melaksanakan amanah dari Bapak DKM yang lalu, Marskal Muda Purnawirawan Arif Tanjung. Ada beberapa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah kita sama-sama mendoakan karena Ketua DMI dan Bapak Haji Dr. Abdul Malik yang sudah hadir, beliau terbaring di Rumah Sakit Polri. Kemudian Ustaz Nurudin selaku Ketua DMI Ranting Halim juga dalam posisi sakit. Kita doa bersama semoga diberikan kesembuhan kepada beliau. Memudahkan usahanya dalam usaha dakwah dan menyemarakkan dakwah Islam paling tidak di komplek atau di Kecamatan Makassar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 atau 4 minggu yang lalu kami diberi oleh Ketua DMI untuk melaksanakan safari subuh juga di Masjid Darul Huda. Beliau meminta untuk dijadwalkan tanggal 2. Saya minta kalau itu digabungkan saja dengan kegiatan kami. Dan saat itu benar kita melaksanakan Isra Mi'raj, tanggal 1 Februari. Dan alhamdulillah kegiatan yang bisa terlaksana hari ini. Dan harapan kita dalam kegiatan untuk hikmah di balik Isra Mi'raj itu dapat kita aplikasikan dalam kehidupan tantangan zaman yang terdepan yang sangat berat ini. Seperti yang ada di Telegram, surat Telegram Panglima TNI. Kemudian saya bertemu dengan kawan saya, Kolonel Adayat Bukhari, Ketua DKM 2 Masjid Al-Fida dan Masjid As-Solihin di komplek Acoran. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah hadir mewakili dari Ustaz Nurudin dari TNI. Bapak Ibu, terima kasih atas undangan untuk hadir bersama kami di sini. Dan nanti akan ada buat adik-adik yang hadir di sini yang sudah itu nanti di belakang semua pulang, jangan karena kosong saja. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini jangan karena kosong dan jangan ini. Jadi sebelum pulang nanti kita sarapan dulu Bapak Ibu sekalian. Dan sudah sekitar 400 kita siapkan moga-moga mencukupi. Kemudian kami selaku DKM mohon yang sedikit menyidak sekiranya dalam proses penyelenggaraan ini ada hal-hal yang kurang berkenan pada yang kurang bisa sini. Kemudian dalam rangka menghadapi bulan Ramadan juga kita paling tidak sudah mulai membenahi atau proses diri bisa bikin parkiran yang di belakang itu. Insya Allah nanti kalau 9 Ramadan tarawehan kita upayakan motor masuk semua di bawah tenda itu, tidak ada yang di luar kecuali berlebih ya. Di bawah tenda ada 2. Kebetulan kalau Ramadan malam kan anak-anak tidak nanti ya, jadi tidak bisa dimanfaatkan lahan itu. Kemudian di sebelah samping sana kadang-kadang juga ada lahan untuk masjid untuk parkir sepeda motor. Jadi yang di luar ini bisa kita garis dengan parkir mobil sehingga bisa terlaksana dengan baik. Saya kira demikian. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya memberikan hikmah buat kita. Tadi saya seperjalanan dengan beliau, saya dengan beliau jam 4 kurang seperempat ya, tadi saya ketemu kita ngobrol. Bahwa nanti hikmah beliau menyebabkan asal hidayah buat kita bersama, buat keluarga kita. Beliau tadi juga imam kita luar biasa. Kalau di Padang sana jatuh ke dalam Pak Al-Fatihah menewekkan beliau imam. Saya kira demikian pendapat dari kami berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih MC kita di Raja Wasi. Terima kasih kepada Ketua DKM Masjid Darul Huda Bapak Kolonel Des Naizardin SPD MPD yang telah menyampaikan kata sambutannya pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya adalah acara yang keempat, yaitu sambutan Ketua DMI Ranting Halim Perdana Kusuma kepada Kolonel Sus Haji Nurudin SAGNA, dan dikarenakan beliau sedang sakit, yang mewakilnya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, bertatap muka, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka ibadah. Sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kegiatan rutin kita safari subuh dan dilanjutkan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Sholawat serta salam mari kita tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah pemimpin kita yang perlu kita tauladani, dan kita berharap semoga Allah berikan syafaat dari Nabi Muhammad SAW kepada kita semua, dan kita termasuk yang akan mendapatkan syafaat ini. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ustadz Mubalik kita, Bapak Haji Ketut Asyrafi Usman, sarjana sosial, yang kami hormati para sesepuh dari DMI Makassar, yang kami hormati pula para pengurus DMI Ranting Halim, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah perwakilan dari seluruh DKM di wilayah Halim, dan yang terakhir adalah bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Darul Huda Komplek Wikorahu. Izinkan pada pagi ini saya mewakili Ketua DMI Ranting Halim yang berhalangan hadir, sehingga beliau menunjuk saya untuk memberikan sambutan dalam kegiatan ini. Yang jelas kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua DKM Masjid Ketua DKM Masjid Darul Huda Komplek Wikora Kolonel Kesmai Zardin yang telah menyelenggarakan beserta kepanitiaannya untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Satu ayat tadi yang saya sampaikan, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Quran surat Al-Imran 104. Intinya bahwa dalam diri kita itu ada kewajiban untuk berdakwah. Paling tidak berdakwah untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri. Saya merasa bahagia sekali di sholat subuh berjamaah, banyak sekali Masjid Darul Huda Komplek Wikora. Artinya berarti regenerasi itu insya Allah berjalan. Mungkin 20 tahun kita ke depan, kalau kemudian kita tidak mengajak anak-anak kita, maka mungkin akan sepi. Jadi mohon, mari kita sama memakmurkan masjid dengan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ajak anak-anak kita, ajak istri kita, ajak keluarga kita, dan ajak juga teman-teman kita. Karena dalam diri kita ada kewajiban untuk berdakwah. Selanjutnya kami mengajukan permohonan maaf, barangkali sambutannya nanti terlalu lama karena ini porsinya kembali. Jadi dari kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, kemudian kami mengajukan permohonan maaf barangkali dalam pelaksanaannya akan ada kesalahan di sana sini. Sekian dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada perwakilan dari sambutan Bapak Kolonel Sus Haji Nurudin SAG MA. Baik hadirin hadirat jamaah Masjid Darul Huda dan jamaah wasilah subuh safari subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan kepada acara kita yang kelima, yaitu
ceramah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustaz Kiai Haji Ketut Asyrafi Usman Esos. Beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Baitus Sakinah Ceger, Jakarta Timur, dengan tema membangun mentalitas tangguh menghadapi percepatan zaman. Waktu dan tempat pada yang terhormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan bisa berangkat umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang jawab salam saya doakan masuk surga. Ada yang mau duluan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mohon izin saya berdiri. Duduk berdiri saya sama aja. Asik begini yang gak kelihatan yang di belakang. Makanya alhamdulillah di pengurus masjid tahu saya pendek gak dikasih podium. Kalau dikasih podium tenggelam saya. Saya pernah kejadian di Bapak Ibu di Masjid Jaya Sakti Brigif sana Kalisari. Itu kan buat podium begini yang dipakai ukuran tentara. Saya main duduk aja aku podium Jumat. Jadi Bilal manggil saya, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Saya naik ke mimbar, Pak. Masya Allah, benci nggak kelihatan. Ini masjid, Pak, demi Allah. Akhirnya saya pas assalamualaikum itu ngizin begini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk saya, Pak. Azan tentu bilang. Saya mikir, biasanya orang kecil itu akalnya banyak, Bu. Saya mikir gimana ini kalau ngizin begini 20 menit bulan bisa asam urat saya kan. Kagum akhirnya, Pak. La ilaha illallah. Allah begitu sayang sama umatnya, sama hambanya. Ada kotak amal, Pak. Saya geser pelan-pelan sampai ini. Coba ibu kebayang nggak, kotak amal itu ada rodanya 4. Ya Allah, saya lupa kaki kiri pinjam kotak amal, kaki kanan keren. Pertama, Pak. Yang kedua begitu sebaliknya, Masya Allah. Makanya saya nanti pas doa aja duduk, biar kelihatan. Dari rumah pakai jas tuh gagah, masa nggak dilihat. Mejanya tenggelam saya. Tapi yang luar biasa, Pak. Demi Allah, saya dulu cita-cita saya ingin jadi tentara. Ini masjid loh, Pak. Sampai saya pramuka, bin pramuka itu semua saya punya. Selalu jadi ketua regu. Allah berkata lain, Pak. Pendek saya. Mana ada tentara sendirian? Tapi alhamdulillah Allah perintahkan saya, Allah saya digabungkan teman-teman sahabat kami, orang tua kami, semua banyak dah jadi angkatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Amma ba'd, yang kami muliakan para bapak alim ulama, segenap pengurus masjid se-Kecamatan Makassar, wabil khusus Ketua DKM Masjid Darul Huda, dan segenap pengurusnya yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim kami. Orang tua kami semua, bapak ibu yang hadir di tempat yang mulia ini, semoga Allah berikan berkah panjang umur kita, sehat badan kita, dimudahkan segala rezeki kita, amin ya rabbal alamin. Allah ciptakan matahari dan rembulan sehingga terjadi siang dan malam. Ini adalah nikmat bagi kita semuanya. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. Ya Allah, matahari diciptakan, bulan diciptakan oleh Allah buat kita semuanya ini, nikmat buat kita semuanya. Apa kata Allah lanjutnya? Wa atakum wa asakum min kulli ma sa'altum. Apapun yang kalian minta, kata Allah, Allah pasti akan berikan. Yang penting kita mau berdoa dan berusaha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita ingin menghitung kenikmatan yang Allah berikan dari semenjak kita lahir, ya Allah Pak, lahir kita bawa apa sih Pak? Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika kita lahir Pak, kita tidak mengerti apa-apa, tidak membawa apa-apa. Makanya bayi lahir itu tangannya pasti mengepal begini. Bu, pernah lihat bayi apa lagi begini? Yang lahir bayinya tangannya pasti begini. Walaupun musim kampanye di Indonesia, pemilihan presiden, gubernur, gak ada bayi lahir jebret 01, gak ada begini Pak. Atau jebret, oe 02, gak ada. Pasti tangannya menggenggam begini. Apa makna filosofi di balik bayi menggenggam tangannya? Dia baru lahir, belum tahu apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Dia ingin punya mobil, ingin punya rumah, ingin punya suami, istri dan sebagainya. Ingin semua yang di dunia ini ada dalam genggamannya. Saat ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dulu gak punya mobil, sekarang punya mobil. Dulu gak punya rumah, sekarang punya rumah. Ya Allah, sekarang yang menjadi persoalan, sudahkah kita pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan? Maka kata Allah, innal insana lazalumun kafar. Allah, sesungguhnya manusia itulah orang-orang yang zalim, benar-benar zalim, benar ingkar ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah di tempat yang mulia ini tidak ada orang yang zalim, yang ingkar atas nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam terhaturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kita diberikan Nabi yang paling hebat, Nabi yang paling sempurna, Nabi yang paling dicintai oleh Allah, dan pasti umatnya juga umat yang istimewa. Alhamdulillah. Pak Ibu, Nabi Muhammad itu yang pegang kunci surga. Masya Allah. Dan Nabi Muhammad janji, tadi sudah banyak bilang tentang syafaat Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu sudah berjanji Bu, kalau kita belum masuk surga semuanya, Nabi Muhammad gak mau masuk surga saking cintanya sama kita. Artinya kita punya orang dalam di surga Pak. Orang dalam kita.
ngandarin sholat kita gak bisa kita masuk surga. Allah. Kadang kita sholat kita yang aneh-aneh kan, itu pakai masuk surga gak bakal. Apalagi ibadah kita udah gak mampu. Tapi dengan ada orang dalam di surga, insya Allah Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Ingat gua waktu masa corona kan kita nggak dikasih kemana-mana Pak ya. Mulut aja ditutup Pak, nggak boleh ngomong orang. Nah ya kan, mau kemana nggak boleh. Tapi saya bisa kemarin sempat ngaji ke Ambon, sempat ngaji apalagi ke Bali, pulang Bali karena saya rumah orang Bali, saya saudara Bali Pak. Nenek saya Hindu masuk Islam, kakek saya juga Hindu masuk Islam. Nah, itu asli orang Bali, sekarang tinggal di Ceger. Alhamdulillah kedua masjid sini pernah ke rumah saya, itu lah guru saya Ustaz. Nanti di Ceger Jalan Angkasa, Bapak masuk rumah kedua ada Jalan Angkasa, rumah kedua ada rumah segede inilah. Depannya ada Alphard sama mobil Fortuner. Nah itulah rumah Pak RW. Maju lagi nanti ada kontrakan pojok rumah saya. Saya masih kontrak di pojokan pojok. Nggak kelihatan di rumah lu. Nggak Pak, Masya Allah. Syukuri hati ya. Insya Allah yang penting hidup itu aja lah. Kasih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sampai mana itu? Nabi Muhammad. Masya Allah Pak. Saya kembali bisa. Itu zaman corona Pak. Saya bukan nggak tahan peraturan pemerintah. Saya sampai sekarang belum vaksin Pak. Satu, nggak boleh divaksin karena namanya minus, gula, tulang. Masya Allah, saya gemuk dulu tapi alhamdulillah sekarang dikasih kurus. Pendek begini gemuknya kayak bola Bu. Masya Allah, dulu saya waktu sehat Pak Ustaz, istri saya, Masya Allah, galaknya Pak, cerewetnya. Tapi Bapak kalau punya istri cerewet bersyukur, mendatangin rezeki Pak. Benar saya sudah survei Pak. Kemana-mana saya punya teman ustaz, kiai, teman polisi, tentara. Kalau istrinya cerewet pasti kaya-kaya dia, pasti kaya-kaya. Karena istri cerewet itu juga rezeki. Kalau ada istri lemar begini, udah. Makanya ibu cerewet biar apa rezekinya banyak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Saya bisa ke Bali gitu sampai ke Medan. Kenapa kok bisa naik pesawat belum vaksin? Nah, karena apa? Karena punya orang dalam. Kalau punya orang dalam, enak Pak di mana-mana Pak. Di mana jadi udah di Indonesia aja udah dibuktiin. Kita punya rezeki banyak, anak kita cakep terus pinter kita. Mau masuk timnas aja susah kalau punya orang dalam Pak. Tapi kalau punya orang dalam ya enak. Nah itulah kita punya Rasulullah, Nabi Muhammad punya orang dalam. Harapan kita masuk surga, Masya Allah 100%. Saya yakin yang di tempat yang mulia ini semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin Bapak, saya sampai jam berapa? Jangan. Jam 8. Saya sebenarnya hari ini waktu giliran jualan subuh. Istri saya jualan subuh, biasanya saya nemenin goreng. Oh saya Pak, saya walaupun sarjana begini, kecil-kecil begini, saya lincah banget Pak. Buat nasi uduk bisa, goreng bisa. Pagi saya keliling jualan Pak, jualan bawang itu saya keliling. Ibu-ibu kalau mau pesen bawang boleh, ini keceger murah. Coba Pak, tadi sayur sambil tanya deh sekarang. Bawang sekarang 35.000. Di tempat saya berapa? 25. Ustaz kok murah? Saya ngambil dari uang kampung, tapi tidak bisa jauh-jauh beli bawang. Nah, Pak, mesti udah ada ditungguin. Jamaah. Oh, masih ada yang begitu. Kurang kompak nih. Tadi omelin Ustaz Maulana saya kayak ikut-ikut nih. Jamaah. Alhamdulillah. Oh, artinya masih hidup ya. Biasanya banyak yang ngantuk kalau subuh-subuh ini. Luar biasa Pak, ngaji ini subhanallah. Luar biasa orang bisa bangun subuh nih Bu. Ada namanya angin sopah Pak. Angin sopah itu dikeluarin sama Allah sehari cuma sekali, kayak orang buang gas, kayak kita buang angin, buang ketut lah, mohon maaf. Begitu. Itu siapa yang dapat menghirup angin sopah itu datangnya sebelum azan subuh, insya Allah Allah berikan kesehatan. Coba kita lihat di mana-mana. Pengurus masjid jamaah semua itu mesti tua banget Pak. Tapi nggak meninggal.
Karena apa? Sehat dapat angin sobah itu Pak. Coba. Ya Allah. Tapi alhamdulillah di sini muazzinnya cakep, ya kan? Imamnya tadi orang siapa imam tadi? Ya Allah dicekir Pak, masya Allah. Yang muazzin itu orang tua-tua, yang laki-laki yang muda-muda kemana sih subhanallah. Kadang takbir azan itu 2 kali nafas Pak. Allah. Udah tak jelas Pak. Azan apa gitu? Asli kejadian bagaimana kalau alhamdulillah masjid seindah ini. Semoga kita bisa bangun subuh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yuk kita ke materi. Pagi ini kita ngaji Isra dan Mi'raj, memperingati Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sebelum melaksanakan Isra dan Mi'raj, Rasulullah diberikan ujian Pak, masya Allah. Ujian apa? Di meninggalnya paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membantu menyebarkan agama tauhid, yang membantu garda paling depan untuk meluaskan agamanya Allah, meninggal dunia. Disusul lagi dengan Siti Khadijah, istri tercintanya. Ya Allah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Abu Thalib meninggal dunia, Siti Khadijah meninggal dunia. Rasulullah saat itu benar-benar down mentalnya itu masya Allah, habis sudah mental Rasulullah. Apalagi yang Siti Khadijah ini Pak, yang pertama hartanya diberikan untuk Rasulullah untuk menegakkan agama tauhid, menyebarkan agama Islam. Inilah sampai Siti Khadijah itu dari kaya sampai jatuh miskin untuk memperjuangkan agama Allah. Beda dengan ustaz-ustaz sekarang ya Bang. Dari miskin ketika masuk ke masjid jadi kaya. Nah itu bedanya Pak. Beda Pak. Masya Allah. Tapi jangan kita sebagai ustaz, sebagai orang Islam miskin. Rasulullah juga nggak mau kita miskin Pak. Karena orang miskin itu dipakai kalahan. Tahu pakai kalahan nggak? Dipakai molok-molokan sekarang Pak. Inilah dunia ini. Makanya kita dengan Islam ini insya Allah kuat mental kita. Contoh nih Pak yang nggak punya. Contoh kalau ada orang ngumpul, ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Lurah, ada Hansip. Contoh mohon maaf, Hansip itu buang angin misalnya, kenceng kedengeran Pak Lurah, Pak RT, apalagi ada Pak Camat, itu dibully habis-habisan Pak. Kurang ajar kok, nggak punya sopan santun. Wah, kurang ajar banget. Coba nih Pak Camat yang kentut, jebret gitu, gua Pak Camat sehat, dibilang sehat. Inilah perbedaan orang miskin makanya jangan kita jadi orang yang miskin. Coba, masya Allah. Makanya hidup di dunia ini, tangan begini ada simbolnya nih. Ini jempol ini seluruh pejabat. Isra Mi'raj ini kalau Bapak ketua masjid bilang oke, pejabat bilang kita jadi. Apalagi yang nyuruh panglima, yuk ada ini Isra Mi'raj. Kalau panglima udah bilang jempol oke. Kalau telunjuk begini, ini simbol orang kaya nih Pak. Simbol orang kaya telunjuk. Kalau telunjuk ini aslinya banyak banget nih. Kedinginan tapi udah banyak yang nggak dingin. Ayo ganti. Jadi kalau orang kaya. Tapi kalau orang miskin jangan main tunjuk di tempeleng orang. Lanjut lagi. Nanti ya Allah. Itulah Rasulullah saat itu lagi mentalnya masya Allah. Akhirnya Allah memiliki skenario yang luar biasa. Rasulullah itu di Isra dan Mi'rajkan. Isra itu perjalanan Rasulullah di tengah malam. Siapapun yang berjalan di tengah malam itu namanya Isra. Beda tapi Rasulullah itu dari masjid ke masjid. Kalau kita beda dari pos ke pos ya kan. Itu tetap Isra namanya Pak. Tetap Isra, ya kan. Namanya Isra. Artinya apa? Kenapa Rasulullah mengatakan dari masjid ke masjid? Artinya yang pertama, hikmah yang kita dapatkan ketika Isra Mi'raj ini ramaikan masjid. Apalagi masjid Darul Huda ini terkenal sampai dicekir Pak. Ini apa? Kegiatannya yang sangat luar biasa. Kegiatannya, Allah berbicara bersama berfirman dalam Al-Quran, wa ma kana yuhlikal qura bi zulmin
wa ahluha muslihun. Allah tidak akan memberikan ujian, Allah tidak akan memberikan bencana di mana di lingkungan itu ada orang-orang muslimun. Siapa mereka orang-orang muslimun? Kalau kita yang hadir di tempat yang mulia ini adalah dicetak oleh Allah menjadi orang-orang soleh. Nah, orang muslimun itu siapa? Pengurus masjid yang berkumpul, dia meluangkan waktunya, meluangkan hartanya, harus berkumpul sama keluarga, rela dari masjid sampai jam 12 bermusyawarah untuk mengadakan kegiatan-kegiatan di masjid. Itulah beliau itu orang-orang muslimun. Makanya alhamdulillah di sini banyak DKI masjid yang hadir, di sini banyak orang muslimun. Di mana banyak orang muslimun yang mengajak orang untuk mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah tidak akan turunkan bencana, Allah tidak akan turunkan musibah. Amin ya rabbal alamin. Yuk meramaikan masjid. Inilah yang pertama poin yang kita dapatkan. Karena di masjid inilah Pak, kita bisa membangun mental yang kokoh. Contoh mohon maaf Pak Ketua tadi latihan tadi Pak sebulan untuk itu tadi sambutan, apalagi tadi Pak Ustadz. Ini saya latihan, jangan kira saya bicara begini gak latihan Pak. Saya di rumah kayak orang gila, kadang di kaca ngobrol sendiri, istri saya di belakang senyum dia. Apaan senyum? Kayak orang gila lu Bang, katanya begitu. Latihan Bu, kalau gak latihan gak bisa ngomong begini. Saya khotib Jumat nih Pak, walaupun materi sudah hafal, itu 7 kali saya ucapin Pak, 7 kali kadang mau sholat dulu, dekat musola rumah saya, di musola dulu. Khotib Jumat sendiri, jamaahnya nggak ada. Apa orang gila Pak? Di depan kan ada orang ngomong sendiri. Saya kadang ke rumah dia di pojokan, kadang bapak anak saya nanya, Pak ngapain sih ngomong sendiri? Gaji aja deh lo, gua nyari makan dulu. Masya Allah, itu Pak, bagaimana biar benar-benar apa yang kita sampaikan itu nyampe ke hati. Terlebih-lebih apa yang sudah kita sampaikan, terlebih-lebih di penceramah seorang khotib, apa yang mereka sampaikan mereka tidak mengerjakannya, besok pertama masuk neraka dibandingkan orang kafir. Duluan masuk neraka. Ini makanya saya ngaji itu nggak pernah yang aneh-aneh. Paling kehidupan sehari-hari sholat jamaah, karena saya sholat jamaah. Sodakoh saya sodakoh, infak saya infak. Begitu aja saya ngaji saya. Meramein masjid pun sholat saya banyak banget orang ngaji. Bahkan gak bayar ngaji Pak, Masya Allah. Inilah Pak, di masjid ini tempat itu mengukuhkan mental kita, menguatkan mental kita sebagai orang muslim. Orang muslim itu harus kuat mental kita Pak. Contoh nih, apalagi di masjid ini kan masyarakatnya penuh Pak. Ketua masjid, sekretaris masjid, bendahara, itu dari suku yang berbeda. Ada Jawa, ada Sunda, ada Bali, banyak lagi yang lainnya, kan begitu. Itu memiliki watak yang berbeda-beda Pak. Mohon maaf, mungkin di sini tidak ada. Di masjid mana saja Pak, pasti berselisih paham Pak. Pasti, bahkan ketua masjid sama bendahara masjid ada yang nggak sapa-sapaan Pak, bertahun-tahun. Tahu padahal tiap hari ketemu di masjid. Kok bisa Pak? Inilah karena perbedaan. Ini kalau nggak kuat mental kita Pak. Ini makanya Rasulullah kenapa ketika Rasulullah setelah sedih itu suruh ke masjid biar menguatkan mentalnya. Orang yang sering ke masjid, makanya putra putri kita sering dibawa ke masjid dari samping tadi. Dakwah kita tidak orang ceramah, berdakwah itu kita harus begini Pak. Dari diri kita sendiri, anak kita canggih Pak, mau masjid kalau subuh, ya kan? Jangan dibiarin kadang kita. Allahu Akbar, rukuk sujud kita baca Quran, anak kita nggak pernah rukuk, nggak pernah sujud. Apa kata Rasulullah? Awwalu ma yata'allaku birajuli yaumal qiyamah. Orang yang paling pertama minta pertanggungjawaban di yaumul qiyamah nanti birajuli, kepada seorang ayah nih, jenengan semuanya nih. Bapak semuanya nih, birrojuli, kepada seorang papa, ayah, bapak, papi. Nah, itu siapa? Istri kita yang minta pertanggungjawaban. Demi Allah, di hadapan Allah lagi besok. Siapa lagi? Putra putri kita. Apa yang mereka minta? Ma'allamana ma najhal, perkara yang mereka tidak tahu tetapi kita tidak mau mengajarkannya, yaitu tentang ilmu agama. Makanya jadikan masjid ini untuk
tumbuhkan mental putra putri kita. Alhamdulillah, saya tadi banyak cerita tentang masjid ini. Pernah masjid ini santrinya yang ngaji itu sampai 400 orang. Ini wah luar biasa. Mungkin se-Indonesia nggak ada Pak, sampai 400. Katanya ngaji duhur sampai jam segini asar. Itu benar ceritanya Pak ya. Masya Allah, itu dulu Pak ya. Tapi sekarang masih banyak Pak Ustaz. Alhamdulillah, inilah Pak. Siapa lagi yang ngajarin putra putri kita? Tetapi jangan gratis ngajinya Pak. Walaupun masjid punya kelas banyak, jangan gratis ngajinya. Nanti sholat anak-anak kita Pak, yang rugi siapa? Yang punya orang tua. Yang beruntung siapa? Pengurus masjid sama ustadznya. Anak kita sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Siapa yang dapat Fatihahnya anak putra putri kita? Siapa yang dapat pahalanya? Yang mengajarkan. Ustaz saya nggak pernah ngajarin, dia nggak dapat walaupun orang tuanya. Saya pun ngelahirin perawat, ngajarin ya. Nah dengan itu ketika anak kita masuk ke masjid BPK, jangan mau digratisin. Ibu diakalin sama Pak Ustaz, diakalin sama pengurus masjid, dia doang dapat pahala besok. Ibu nggak dapat, Ustaz saya nggak dapat. Makanya kalau kita pingin anak kita cerdas, pingin anak kita pinter, anak kita nggak usah terlalu di rumah Pak, nggak usah terlalu belajar. Ayo sudah itu berapa, udah Al-Quran berapa, udah biar ngaji. Ustadznya diperhatiin. Sebulan sekali siapa yang ngajarin di sini? Misalnya ada Ustadz Ibnu ya, Ustadz siapa lagi? Ya sebulan kasihlah dia 20.000 begitu. Ya Allah Pak, nenek saya Ibnu Pak, Ibnu masuk Islam, namanya Luhsari, diganti namanya Razma apa siapa? Luhsari, orang Ibnu masuk Islam. Itu kalau ada orang berangkat ngaji di kampung saya, mau ke Lirboyo, mau ke Peloso, mau ke Banyuwangi, mau ke Lombok, nenek saya itu pastinya ngonit Pak, pastinya sih. Dan senang banget sama guru ngaji di belakang. Padahal berangkat dari orang dulu. Sekarang anaknya semua jadi guru ngaji. Kecil-kecil begini saya guru ngaji Pak. Ya Allah, semua jadi. Kenapa? Memuliakan guru. Nah begitu nih, makanya misalkan karena Rasulullah sudah mengajarkan ketika Isra dari masjid ke masjid. Nah ini yuk kita ramaikan masjid. Insya Allah kalau sudah ramai masjid, selamat lingkungan kita. Karena kata Al-Fatih, kalau sudah kehancuran lah lingkungan yang ada sekitar masjid, bencana kepada lingkungan warga yang ada di sekitar masjid. Kalau masjid itu sudah sepi dari teriakan anak-anak, tangis anak-anak, canda anak-anak, maka bencana keliling kita Pak. Makanya biarin aja anak, yang penting jangan dikasih main bola di sini. Ya kan, boleh main-main ya. Jadi pengurus masjid jangan galak-galak. Ya Allah, tadi udah disampaikan Ustaz, 20 tahun lagi siapa yang berusin masjid ini? Dan tidak mungkin kita 20 tahun lagi, kan kita nggak ada yang jamin kapan kita sampai, ya kan? Mudah-mudahan lah kita dikasih berkah panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, karena Pak, waktu ini sangat cepat banget Pak. Masya Allah. Apalagi perkembangan zaman ini Pak, kalau anak kita dibekalin di masjid, habis anak kita dengan apa Pak? Game online. Nah ya Allah, game online ini Pak yang ngancurin masa depan anak. Saya kan ngajar di Panti Laras Pak, Panti Laras Harapan Sentosa 2, Baku hapus. Yang saya ajarin Bu, orang-orang itu setengah ketan, setengah beras, tahu nggak? Setengah kedan, setengah waras. Orang gila semua Pak, 1.600 orang gila. Masya Allah, kadang saya lagi duduk begini ngajar di musola Bu, ibu-ibu main angkat blok aja, main bloknya diangkat, pipis Bu, coba di depan saya. Kebayang nggak Bu, ya Allah warnanya, na'udzubillah, itu orang gila. Subhanallah, sekarang sudah mulai bermunculan orang gila Pak di sana. Banyak Pak yang datang di sana. Apa syaratnya Pak? Dia apa? Dihancurin oleh orang-orang siapa? Orang-orang kafir. Makanya ciri-ciri orang muslim yang bisa menjadi umat Nabi Muhammad, walladzina ma'ahu asyiddahu 'alal kufar, jauh dari ajakan orang kafir. Makanya judi online, game online, apalagi pinjaman online, itu semua perbuatan orang kafir. Dari pelosok desa sampai ke kota-kota banyak yang menang. Karena apa? Jauh mereka dari masjid. Yakin
saya jauh dari masjid. Karena orang mau ke masjid itu pasti dia 90% niat dekatnya ingin dekat sama ulama, ingin ngaji begini, masya Allah. Kalau ngaji begini bu, kita dapat ilmu banyak, menuntun amal-amal ibadah kita, ya kan? Makanya kalau kita beribadah tanpa ilmu, maka semua ditolak sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut tadi, masya Allah. Ini udah jangan Pak Ustaz. Terus saya ikut aja sebelum saya doa. Sedikit lagi baca. 10 menit lagi, siap. 10 menit lagi, lanjut lagi. Jadi ketika Rasulullah, poin yang kedua apa yang kita dapatkan? Allah tadi sudah disampaikan sama Qori. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ini poin yang kedua. Apa Allah berikan yang kita dapatkan memperingati Isra Mi'raj? Allah menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Di antaranya Allah lihatkan siksaan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umatnya ada yang diberikan surganya, dilihatkan juga kepada Nabi Muhammad. Siksa yang diperlihatkan di antaranya ada orang yang nanam itu langsung berbuah, langsung dinikmati saat itu Pak. Ini ketika Rasulullah Mi'raj. Ini nanya Rasulullah kepada malaikat Jibril, siapa itu? Itu dia menanam, kok langsung berbuah tanamannya dan langsung dinikmatin. Ya Rasulullah, itu adalah gambaran umatmu yang di dunia ketika ada majelis taklim, ketika ada kegiatan di masjid-masjid, ketika ada saudara-saudaranya mereka yang membutuhkan, dia mengulurkan tangannya untuk pemberian sedekah anak yatim, terus sedekah fakir miskin, untuk menghidupkan masjid. Bu, kalau nggak ada dermawan, nggak ada pengajian begini. Coba kalau nggak ada dermawan, mati nih lampu Pak, siapa yang bayar lampu? Makanya yang paling pertama nanti masuk surga itu adalah orang dermawan, bukan orang yang hafal Quran, bukan orang yang ahli haji bolak-balik, umroh bolak-balik, ahli sujud, bukan. Yang pertama nanti masuk surga itu adalah orang-orang dermawan. Karena apa? Mereka lah yang menghidupkan agama Islam. Coba ada pengajian di mana Maulid Nabi SAW, kalau nggak ada nakalan nggak ada yang datang. Yakin dah, coba dah sekali-sekali buat pengajian. Coba dah, jangan lahir, kosongin semuanya. Besok kita mengajari pengajian lagi, mereka nggak datang. Begitu ini, apaan nggak dapat apa? Dia mau. Kalau enggak listrik mati di kita nggak sholat, coba meraba begini. Imam ini kalau nggak ada orang dermawan, Islam ini nggak hidup. Maka yang dermawan di sini kita doakan Pak Donatur Masjid Darul Huda ini diberikan keberkahan panjang umurnya. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, kalau kita ceritakan tentang ilmu sedekah, infak, masya Allah nggak habis. Saya sedikit ceritain deh biar apa semangat. Saya dulu nikah Pak, nikah saya di Bali sama istri saya. Istri saya baru umur 13 tahun saat itu. Saya umur 27. Ustaz kok bisa? Nah begitulah. Untuk saya puji saat itu belum bisa. Kalau saya puji nikah saya kena pasal juga itu. Itu kejadian Pak. Istri saya, ya Allah sekarang istri saya masih krinyis Pak. Umur masih 29, saya umur 45. Kan nggak timbang kan Pak ya? Cuman Pak, istri saya jumbo Pak, segini segini saya kalau lihat jumbo Pak. Dulu Pak, saya dapetin nomor 13 belum tamat SMP, masih kelas 3. Ya Allah Bu, imut-imut anak kecil, manis itu. Sekarang Pak, namanya siapa? Masih imut, masih imut saya ini kan di Bali, pakai kakak di Bali, pakai KTP Bali, lahirlah di sini Pak. Saya ke Jakarta merantau itu, istri saya hamil, singkat cerita hamil anggur kata dokter Pak, molak katanya. Saya bilang dong, ngapain saya ambil anggur sekalian durian? Saya bilang begitu kan. Ya Allah, akhirnya kemudiasi saya saat itu jangankan buang Pak, tiker aja saya tidur masih pakai kardus.
Ini hak saya cerita demi Allah. Yang lain masih bayar kontrakan 500.000, saya 150 karena ngajarinnya dia punya kontrakan. Ya Allah, saking ya Allah, masa depan suram saat itu orang nggak ada yang menoleh saya, dipandang sebelah mata saya sama tetangga. Kadang ya Allah, kadang lewat, permisi Pak, didiamin coba. Sekarang, oh jangan salah Pak. Sekarang akhirnya singkat cerita Pak, di Budiasi saya minta keringanan di rumah sakit tadi, kelurahan gak dikasih. Pak, ini KTP Bali kok minta keringanan di sini. Saya ceritain semuanya dikasih. Akhirnya terakhir di Budiasi dipanggil juga, Pak ini kakak bapak kok KTP Bali, surat nikah Bali kok minta di sini. Tapi kakaknya Jakarta, saya pinjam kakak paman saya. Dibawalah akhirnya ke Tanah Abang, tempat apa namanya itu Askeskin itu, dulu Askeskin. Itu surat saya Pak, numpuk segini Pak. Orang itu kelihatan bolongan sekotak begitu. Surat saya kan numpuk, saya taruh di bawah Pak. La ilaha illallah, ini berapa tahun gak ketemu? Ya Allah, saya pulang selesai dari sini ditanya sama ada calon Pak, 2 hari 700.000 mau gak? Ada kan? 2 hari lolos cuma 700.000. Itu duit dari mana Pak? Saya sudah nelpon ibu saya di Bali Bu, istri saya mau dikirim ini Bu, harus perlu uang 12 juta ini. Ingat saya. Terus kata ibu kamu punya uang berapa sekarang? Saya punya 150.000, sodakokan sedikit. Saya udah siapin ini 5.000 Pak di kanan ini. Saya salah ngambil, demi Allah saya nggak salah ngambil Pak, 50.000 saya ambil. Saya pas kasih naik ojek pas astagfirullahaladzim 50.000. Ambil yang pegang sudah syukurnya luar biasa. Bagaimana nggak nyumpul 50.000 pagi-pagi dia dapat duit Bu. Saya mau bawa akas gini tuh Pak, akhirnya masya Allah sampailah di sana. Saya duit tinggal 105.000. Tukang ojek ini orang Betawi, dia bilang begini, Bang kalau punya masalah jangan lupa sama Allah. Ini hebat ini. Dia nggak tahu saya ustaz kali ini. Akhirnya sholat asar di sana dia juga yang imamkan, sombong Pak. Masya Allah. Mana sholatnya takbirnya kencang. Wow, boleh nggak takbir? Boleh. Mau takbir bagaimana saja boleh. Mau begini boleh. Allah boleh. Kalau saya jangan begini karena saya kecil kayak punya kan. Allah. Saya takbirnya begini biar gagah. Yang begini mau begini boleh. Yang penting tiga-tiganya yang nggak boleh. Trek nggak boleh. Kita ya kan. Nggak usah mempermasalahkan takbir ya kan. Akhirnya singkat cerita Pak, saya habis sholat nungguin panggilan. Pak ayo pulang. Saya pulang-pulang ini Pak. Ini yang ojek ini saya tawarin makan somai. Mau Bu coba? Ini Pak, mental saya udah habis. Cuman ingat ibu saya itu, saya masih kebayang 50.000 itu Pak. Masih kebayang itu, karena ini apalagi ini minta somai, iya juga lah, udah habis lah pendirian. Saya beliin somai, baru tak kira 15.000 apa 10, 30.000 somai sendiri Pak. Coba ya masya Allah. Saya akhirnya dengan itu dipanggil Sulaiman gitu Pak. Cek Pak itu saya. Ini mana? Yang coba yang nggak masuk akal, surat saya di bawah menjadi di atas. Kalau nggak malaikat itu nggak bisa Pak. Inilah kehebatan saudara. Akhirnya saya singkat cerita bayar dikasih lembaran. Hari itu saya dikasih lembaran Pak. Kecil begitu. Saya tanya sama teman-teman, Pak Haji pakai calon karena saya di rumah sakit biasa pakai peci haji terus Pak. Biar dikiarain haji kan, kalau haji kan orang kaya Pak. Saya didoain orang-orang ini alhamdulillah sekarang Pak bulan kali umroh. Nah itulah doa, makanya sering minta doa sama orang. Insya Allah doa orang pasti ada yang terkabul. Saya dikasih lembaran sedikit, akhirnya bayar cuma 700.000 dari 12 juta. Datang sahabat saya mungkin di sini pengurus masjid ada yang kenal namanya Ustaz Sawaldi, ya kan? Dia dulu dia selalu bawa ambulan ke rumah sakit, yang pun istri saya pakai ambulan Pak. Sampai di rumah dicegat kan saudaranya pada nangis dikirain mati istri saya. Ya Allah, nangis sehat turun, malah turunnya nggak pelan-pelan. Nyebul Pak, jebul masih kecil Pak, umur 13 tahun nikah. Akhirnya Pak, saya bilang Neng ini kamu sakit ini ada kembalian lagi sekitar 1,5 juta. Kapan kamu sakit lagi? Tak bilang begitu. Itulah istrinya sudah Pak.
Artinya Pak, yang terakhir nih Pak, yang terakhir. Poin yang pertama, yang ketiga nih. Kenapa Rasulullah dipanggil sama Allah? Intinya Pak, Allah berikan kita angin, Allah berikan kita api, Allah berikan kita tanah, Allah berikan kita udara. Mas kawinnya cuma sholat Pak. Inilah inti dari Islam Pak. Sholat ini Pak. Makanya kenapa sholat ini langsung Rasulullah dipanggil, saking pentingnya perintah ini. Makanya kata Rasulullah, man taraka sholati amdan faqad kafara jihar. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka itulah orang-orang kafir yang nyata. Artinya poin yang pertama tadi, Rasulullah punya masalah, apalagi kita. Kalau kita punya masalah, jangan lari ke medsos Bu, jangan lari ke Facebook. Misalnya punya masalah sama suami, berantem malam, kurang ajar malam, menurut aja berangkat setan tuh kirim ke Facebook. Ribuan orang baca, sahabat ibu baca, teman-teman baca, bukan malah dibantu, kita disyukurin. Bagaimana kalau kita punya masalah? Rasulullah sudah ngajarin, ambil wudhu, datang ke masjid, sholat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, kalau kau punya masalah, kata Allah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Sedikit lagi, makanya kalau sholat, biar benar-benar sholat ini menjadi penolong kita, biar kuat jiwa kita, mental kita. Perhatikan syarat rukun sholat. Syukur-syukur kita bisa sholat jamaah, terutama buat bapak-bapak, ibu-ibu, karena sholat jamaah itu tugasnya bapak-bapak. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak sering sholat di rumah, tolong beliin mukna. Beliin mukna. Kalau Pak mau ngapain itu, Bapak nggak ke masjid, sholat di rumah aja. Ya Pak, saya sudah siapkan muknanya. Begitu Pak. Sholat jamaah itu wajib hukumnya bagi laki-laki Pak. Kalau nggak usul banget, kalau ada waktu yuk sholat masjid. Terutama apalagi yang kita perhatikan ketika kita sholat, biar sholat ini bisa menolong. Kalau sholat pakaiannya yang benar, mohon maaf, boleh pakai kaos, orang telanjang aja boleh sholat kok. Yang penting nutup aurat, tapi janganlah pakai kaos. Karena kita sholat pakai kaos partai Jumatan Pak. Allah Akbar, dibaca itu Masya Allah. Makanya kalau kita ngadep Allah, mohon maaf, kita di sini orang-orang disiplin semuanya. Coba dipanggil komandan, berani nggak pakai kaos? Itu komandan Pak. Kita kelurahan aja pakai kaos disuruh pergi Pak. Ini ngadep Allah kita pakai kaos Pak. Kalau bisa Pak, kalau sholat pakai lagi hadis, beli hadis yang harga 4 juta. Ngadep Allah loh Pak. Ngadep Allah. Ibu kalau beli mukna yang 7 juta, jadi adem Pak. Kadang mukna yang 25 Pak, suaranya ngalahin takbir imam. Imam Allahu Akbar, ibu yang 25 muknanya kerasa. Kenceng kayak kesekan Pak. Ini yang sekitar mukna. Adem kita, Allahu Akbar, halus. Kalau yang 25 Pak belum takbir begini, keringat sudah sejagung-jagung. Bagaimana mengurusi sholat kita ini? Sholat kita buat nolong kita, berat, nggak bisa. Pakaian kita, makanya saya apa? Saya sholat nggak pernah nggak pakai jas, selalu gagah begini. Walaupun kecil kan, kata istri saya gagah. Dulu pertama aja manggilnya waktu nikah babe, sekarang dan manggilnya bu. Udah katanya. Itu Pak, ya Pak. Namanya dari tulang rusuk yang namanya tulang Pak, dikasarin patah ya Pak. Tulang dikasarin patah. Kalau kita ngikutin yang bengkok, namanya dari tulang rusuk yang bengkok. Ya udah biarin aja, cariin senang istri, insya Allah murah rezeki kita. Lagi ke sholat. Kalau kita pakai pakaian yang bagus menghadap Allah, baju kalau bisa Bapak kan rezekinya banyak, beda dengan kita. Pakailah, beli baju yang 1 juta, sarung 4 juta, 5 juta kan. Paling kan 10 juta lah kita. Ini demi Allah. Allahu Akbar. Allah yakin baru hambaku berangkat ngarep saya jamin 10 juta, jelas kaya. Kalau Allah bilang kaya, siapa yang mau? Jadi kita miskin. Itu diperhatikan. Ini filosofi sholat kalau kita sampaikan di sini. Dari takbir kok tangannya begini, ada ruku, ada salam pertama. Wah, udah habis Bu. Nanti waktunya nggak cukup. Undang lagi lah. Acara makanya dimuliakan oleh Allah. Insya Allah dengan kita melihat apa namanya Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita jadikan pelajaran bahwa Rasulullah itu banyak ujiannya. Ujian mental sangat luar biasa.
Artinya kalau kita lagi dapat ujian, yuk kita lari ke masjid, menghadap Allah, sholat 2 rakaat. Insya Allah permasalahan yang diberikan oleh Allah di dunia ini akan dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara kita, umat kita, saudara kita yang sakit Allah angkat penyakitnya, saudara kita yang sedang dihimpit kesusahan Allah berikan kemudahan rezekinya, orang tua kita, saudara kita yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah dosa kami sering lalai beribadah kepadamu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, dan ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Begitu banyak dosa orang tua kami ya Allah, karena merawat kami, menjaga kami ya Allah. Sering beliau meninggalkan ibadahnya ya Allah. Begitu cintanya orang tua kami kepada kami ya Allah. Cintailah mereka ya Allah yang sudah meninggal dunia ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah, terangkan kuburnya ya Allah, jauhkan dari siksa kubur ya Allah. Yang belum sempat kami balas jasa beliau ya Allah, dengan doa-doa yang kami panjatkan ya Allah. Berikanlah tempat yang mulia di sisimu ya Allah. Orang tua kami yang masih ada ya Allah, yang hadir semua di sini ya Allah, berikan berkah banyak umur beliau ya Allah, sehatkan badan beliau ya Allah, berikan kemudahan rezeki dan hajat-hajat beliau ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami yang pernah kami zalimi ya Allah, dosa saudara-saudara kami yang pernah menzalimi kami ya Allah. Allahumma ja'al auladana wa talamizana min ahli khair, min ahli sholat, min ahli Al-Quran ya Allah. Jadikanlah putra-putri kami ya Allah sebagai mutiara ya Allah, yang berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa ya Allah. A'dauna la yasilu ilaina bi nafsi wa la bil wasifati la qudrata lahum ala nisalisu ilaina bi halin min al-ahwal wa la ila baldati Indonesia wa la ila jami'ah masjid Darul Huda bi rahmatika ya Allah. Berikan keselamatan kami, keluarga kami, putra-putri kami, bangsa kami ya Allah, lingkungan kami ya Allah, jauhkan dari musibah bala dan wabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahumma bi'illah wa bi'illah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup oleh MC, kami sampaikan 2 atau 3 pengumuman. Bapak Ibu sebelum pulang nanti sama-sama kita menikmati hidangan di belakang. Kemudian yang kedua, adik-adik mungkin yang dari hikmah ya, sebelum hikmah nanti bisa nanti ada kawan kita di sana untuk mengambil oleh-oleh pulang. Demikian. Kemudian yang para DKM menjelaskan dulu kamu kita pada hikmah, dan setelah kamu kita selesai baru kita ikut. Demikian. Kami sampaikan bahwa Darul Huda mendistribusikan atau menyalurkan donasi pada jamaah dan satu orang hamba Allah sebesar kurang lebih 57 juta. 45 juta itu kolektif. Kita biasanya kolektif itu dari hari besar Islam, misalnya hari Islam itu kan. Kemudian ada satu orang jamaah hamba Allah tidak ingin dikenal di Grikola, tapi ingin dikenal di langit. Beliau menyumbangkan hartanya untuk digabungkan di semua pada dunia, khususnya untuk kaitannya dengan terkait dengan pendidikan anak kita.
Saya kira demikian, silakan MC ditutup dengan acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Kiai Haji Ketut Asyrafi Usman Esos yang telah membawakan ceramah pada pagi hari ini dengan tema membangun mentalitas tangguh menghadapi percepatan zaman. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi wawasan bagi kita semua dan dapat kita amalkan dengan baik di kehidupan sehari-hari kita. Dan yang terakhir, doa yang telah kita panjatkan bersama, yang telah kita mengajarkan bersama, semoga dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kini tibalah di akhir acara. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik itu di lisan maupun di perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.